dan berjuang selamat hari Minggu jemaat Rawamangun yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita menyiapkan hati dan berilah waktu kita untuk Tuhan, supaya hari Minggu ini benar-benar kita menikmati berkat dan kasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kebaktian Minggu Pasion 5 ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan terang bagimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk 3 ayat 2b. Kita memuji Tuhan dari kirim jemaat 392 ayat yang pertama, ku berbahagia. Sampai kita mengaku dosa-dosa kita. Kita menyadari sering sekali kita melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak berkenan bagi Tuhan dan sering mencemarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami mengundang saudara untuk bersaat teduh merenungkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita telah mengaku dosa-dosa kita, maka sebagai hamba Tuhan, saya akan memberitakan firman-Nya kepada kamu. Sebagaimana dikatakannya dalam Yoel 2:13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalinglah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, pandang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan atas penebusannya. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 58 ayat yang pertama, Maha Kasih yang ilahi.
marilah kita berdoa. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini adalah Mazmur 69 yang dimulai dari ayat 30 sampai ayat ke-37. Firman Tuhan demikian. Tetapi hati ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita kukabarkan kemuliaan Tuhan. Kesaksian pemazmur menyatakan kehidupannya bahwa dalam perjalanan hidup, ketika banyak orang melakukan pencemooh, penghinaan terhadap dirinya, dari pengalaman ini dia benar-benar menyerahkan kehidupannya, persoalannya kepada Tuhan. Nah, dari pengalaman ini dia mau menyatakan bahwa hanya orang-orang benar di dalam Tuhan yang akan dilindungi. Oleh karena itu ada dua hal yang ditegaskan dalam nats ini. Yang pertama, jangan pernah ikut dalam barisan pencemooh, orang-orang yang hidup dalam kelompok musuh Tuhan. Kenapa? Karena ada penghakiman. Artinya hanya orang benar akan diberikan keadilan dan kebaikan dari Tuhan. Tetapi orang yang jahat selalu mendapatkan hukuman. Yang kedua, bahwa Tuhan menghendaki sebagai orang yang percaya, kita beribadah jangan hanya seremonial, jangan hanya tradisi saja, tetapi makna ibadah harus menyatu dalam hidup. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ketika Yesus pergi ke bait Allah, Dia marah karena fungsi bait Allah berubah. Artinya bahwa pujian bergeser kepada penghinaan terhadap Allah. Yang seharusnya ibadah memuliakan Allah, tetapi lebih banyak memuliakan hidup manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, tantangan penderitaan tidak pernah berhenti. Sama seperti yang dialami oleh pemazmur yang dikatakan dalam ayat 30. Aku ini tertindas, aku ini kesakitan. Sama seperti orang yang miskin, orang yang penuh dengan kesedihan. Tapi itu lebih baik kalau hidup
di dalam kebenaran, ketimbang orang-orang yang hidup dalam kekayaan dan kelimpahan, tetapi di bawah kutuk Allah. Pemazmur menceritakan, walaupun kita harus sekarang menderita karena cemoohan, karena berbagai-bagai persoalan, tapi yang penting adalah kita harus hidup dekat di dalam Allah dan harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, dia tahu apa yang dirindukan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama adalah kita bernyanyi memuji Tuhan. Salah satu menghadapi beban-beban hidup adalah bersyukur, bernyanyi memuliakan Tuhan. Pemazmur luar biasa. Ketika tantangan, ketika penderitaan datang, dia memberikan hidupnya, mengandalkan kekuatan Tuhan, lalu dia bermazmur memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dia mau menyaksikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang memelihara hidupnya, sehingga dia mampu hidup bersukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang terbesar yang kita hadapi saat ini adalah virus corona. Penyebarannya cukup luar biasa. Obatnya belum didapatkan sampai saat ini. Tapi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Walaupun sekarang hubungan manusia dengan manusia mulai renggang. Hubungan persekutuan yang besar semakin kecil. Pelayanan kasih yang selama ini kita bisa dekat berjabatan tangan, tapi sekarang sudah melalui IT. Walaupun ini yang terjadi, saudara, jangan pernah lengah, jangan pernah takut. Allah kita, Allah yang luar biasa. Pemazmur ketika mendapatkan tantangan, dia bersukacita, dia memuji Tuhan. Hari ini tema kita, ku kabarkan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Kesaksian hidup. Bahwa orang benar dalam Tuhan selalu dilindungi, selalu diberkati. Oleh karena itu, terus belajar. Cari kebenaran Tuhan, cari kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadilah menjadi orang yang berbeda. Dan benar-benar berbeda dengan dunia ini. Jangan pernah mengeluh. Hadapi dengan iman. Dan andalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dan berkuasa atas segala ciptaannya. Serta terus memelihara dari dulu sampai sekarang. Sampai sepanjang zaman. Jelas bahwa hanya orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Yang bersukacita, memuji Tuhan. Membaca firman Tuhan. Yang akan diselamatkan. Yang akan dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam Tuhan. Jangan takut. Sebab Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kita. Walaupun saat ini goncangan-goncangan luar biasa. Baik keluarga, baik pekerjaan, baik pelayanan. Nyatakanlah, saksikanlah. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan tetap diberkati. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya tantangan sehebat apapun, ancaman yang luar biasa sebagaimanapun yang terjadi, kuasa Allah jauh melebihi segalanya. Ketika kami hidup bersukacita, bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih berkati ini firman Tuhan, agar kami tetap tegar, kuat, dan bersyukur memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga walaupun dunia ini penuh kegelapan dan ancaman, tapi kami tenang di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengaku iman percaya kita sebagaimana semua orang bersama-sama mengaku imannya, kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, Efesus 5 ayat 2. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa tentang persembahan kita. Ya Tuhan Allah, kami percaya kehidupan kami dan seluruh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur, dan biarlah semua anak-anak Tuhan melalui tangan-tangan yang telah memberi persembahan diberkati Tuhan. Dan pakai, agar boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dalam doa kita tentang gereja kita, dan kita berdoa di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat negara kita ini, bangsa Indonesia, yang sekarang dilanda ancaman virus corona. Dan marilah kita memberi waktu untuk berdoa bersama-sama untuk ancaman yang sekarang merajalela di negara kita, supaya negara kita ini aman dan sejahtera di dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang berada di rumah masing-masing, bersekutu bersama dalam pergumulannya masing-masing juga, agar semua jemaat-jemaat Tuhan tetap sehati sepikir, hidup dalam kasih Tuhan, dan setia dalam iman pengharapannya. Mari kita akhiri doa kita bersama dengan mengucapkan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah kita kepada tekad kita. Saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Karena itu orang percaya akan bersinar dalam kegelapan, dan tetap setia memikul salib dan mengikut jalan Tuhan dengan teguh hati sampai akhir hayat kita. Untuk mengokohkan tekad kita, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 426 ayat pertama. Kita harus membawa berita.
kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Dan Allah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita selama-lamanya. Ialah yang punya kuasa dan memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.